Pantes aja uang jadi males nyamperin kamu. Pantes aja uang jadi nggak mau deket-deket sama kamu. Kamu keliru sih pemikiranmu. Oke, simak video ini sampai selesai dan bikin uang ngejar-ngejar hidup kamu. Dengan kaya, dengan punya banyak uang, kita akan kuat. Kita akan kuat. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kita tidak mudah dicengkerem sama orang lain. Kita bisa berdiri sendiri. Bahkan kita bisa membukakan lapangan kerja untuk orang lain. Kita bisa menggerakkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yayang. Terima kasih telah hadir di channel ini. Di channel ini ada 400 lebih video yang bisa Anda tonton. Isinya itu mengenai pengembangan dirimu, finansialmu, dan spiritual. Karena ketiga hal tersebut adalah hal yang penting dan wajib kamu punya. Minimal buat kamu bisa punya bekal lah. Dan nanti kamu bisa kasih tahu ke keturunanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, dan sebagainya. Ini sangat penting. Karena dengan ini kita akan bisa menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, dari tahun sebelumnya, dan menjadi lebih amazing. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu mindset yang benar tentang magnet uang. Bagaimana membuat diri Anda menjadi magnet rezeki yang bikin uang itu seneng banget nyamperin kamu. Wow, apakah benar Mas? Yes, ini benar dan terbukti. Saya akan cerita bahwa saya dulu bukanlah siapa-siapa. Saya dulu adalah tukang cuci piring. Saya pernah kerja menjadi tukang cuci piring di Indinoyo Malang, kalau Anda tahu ya. Di Indinoyo Malang dengan gaji hanya 200.000 satu bulan. Tapi alhamdulillah ketika saya merubah mindset, saya merubah diri saya, alhamdulillah semuanya mulai berubah. Oke, terima kasih teman-teman yang support channel ini. Dan ketika saya bikin video channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Tanpa Anda saya bukan siapa-siapa. Oke, simak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tuliskan doa Anda di komentar ya, biar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Saya itu paling senang sekali kalau disuruh bahas ini. Kenapa? Karena berkaitan dengan uang. Saya menyukai uang, saya suka uang, saya cinta uang. Kenapa begitu? Karena uang bisa membantu kehidupan saya bisa bantu orang lain, saya bisa bersedekah, ya. Saya bisa membukakan peluang kerja untuk orang lain, dan saya bisa melakukan banyak hal dengan uang. Nah, banyak orang berpikir bahwa uang itu nggak bisa dibawa mati. Itu keliru banget. Itu kata siapa, bro? Uang itu bisa dibawa mati. Caranya disedekahin, dibelikan tanah lalu diwakafkan. Bisa dibawa mati. Setuju ya? Nah, artinya ini adalah mindset yang pertama. Anda harus menyukai uang. Anda harus mencintai uang. Telinga Anda harus Anda buka lebar ketika berkaitan dengan uang. Wah, itu berarti mata duitan banget dong Mas. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu pemikirannya, Anda keliru ya. Mata duitan ya boleh-boleh aja lah ya. Menurut saya nggak ada yang salah dengan mata duitan. Ingat, yang penting adalah niatnya positif. Anda punya banyak uang untuk apa? Saya pengen punya banyak uang untuk bisa membantu banyak orang lain. Saya pengen punya banyak uang agar saya bisa bangun tempat ibadah. Saya pengen punya banyak uang agar saya bisa buka lapangan kerja untuk orang lain. Saya pengen punya banyak uang karena pengen buka rumah sakit gratis. Saya pengen buka sekolah gratis. Nah, tergantung niatnya ya. Ini penting banget. Oke, ini harus Anda tanamkan dulu. Satu, Anda harus suka uang, Anda harus cinta uang. Ya, yang ketiga adalah Anda harus niatnya harus bagus. Loh, gak bisa begitu Mas, gak bisa begitu. Nomor satu itu ibadah Mas. Nomor satu ibadah. Nomor satu bukan uang. Anda duniawi terus, Anda kok nggak mikirkan ibadah? Kata siapa tidak berpikir ibadah? Gitu ya. Ketika kita melihat, ya oke, agama saya Muslim ya, saya seorang Muslim. Dan di Islam itu teman-teman, ketika kita melihat sahabat Nabi, sebagian besar orang yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kaya. Betul ya? Kaya, kenapa? Dengan kaya, dengan punya banyak uang, kita akan kuat. Kita akan kuat, kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kita tidak mudah dicengkerem sama orang lain. Kita bisa berdiri sendiri. Bahkan kita bisa membukakan lapangan kerja untuk orang lain. Kita bisa menggerakkan orang. Setuju ya? Nah, apakah mereka ibadahnya kendor? Nah, sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, apakah mereka ibadahnya kendor? No. Mereka ibadahnya kenceng. Mereka ibadahnya kenceng. Imannya, mereka punya kekuatan iman yang luar biasa, mereka juga punya kekuatan harta. Gitu ya. Nah, ketika dua ini dikombinasikan, imannya kuat, hartanya kuat, maka luar biasa dahsyat. Nah,
Oke, ibadah-ibadah di dalam Islam itu ada akikoh, ada wakaf, ada haji, ada umroh. Semuanya menggunakan uang. Mas, orang miskin bisa nggak umroh? Ya bisa, nabung. Hanya saja ketika Anda punya uang yang lebih banyak, Anda bisa mengumrohkan orang lain. Setuju ya? Nah, ini kenapa sih kok miskin-miskin gitu? Iya, saya ingin Anda termotivasi. Saya ingin Anda benar-benar memiliki hasrat untuk punya banyak uang. Kenapa? Anda bisa lebih mantep kehidupan Anda. Anda nggak perlu mikir istilahnya gini loh. Kalau untuk diri Anda sendiri aja Anda susah, bagaimana mungkin Anda memikirkan orang lain? Ya mungkin sih memikirkan orang lain, tapi kan Anda pasti terlalu pikir-pikir. Nah, beda lagi kalau Anda punya banyak uang, Anda bisa bantu orang lain. Setuju ya? Nah, ini mindset penting. Kita nggak lupa nih sama ibadah. Ibadah tetap, cari uang tetap. Makanya kalau cari uang, Anda mau kerja, Anda mau buka toko, Anda mau usaha, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Agar kerjaan Anda itu bisa jadi ibadah, hasilnya juga berkah. Lupa nggak sama ibadah? No. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ibadah, waktunya kerja, kerja. Cari duit. Gitu loh bro. Jangan terlalu inilah. Nganggep orang yang cari uang itu terlalu duniawi. No, itu mindset yang salah dan uang akan males menghampiri kamu. Ya, cari uang juga ibadah. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Oke mas, saya sepakat dengan Mas Yayang. Saya sepakat dengan Anda mas. Saya menyukai uang dan saya juga pengen punya banyak uang. Wah, oke. Lalu apa mas yang bisa saya rubah dalam kehidupan saya? Yang pertama adalah mindset Anda tentang uang. Dilarang menggunakan kata-kata ini ya. Di channel ini saya sudah sering bahas, dilarang menggunakan kata-kata ini. 1. Cari uang itu susah. Ini kata-kata yang error banget. Ini kata-kata yang keliru banget. Cari uang itu susah. Hilangkan ya, hilang. Mulai hari ini Anda berpikir uang mengalir dengan deras ya. Cari uang itu mudah. Uang mengalir seperti mata air yang mengalir. Saya adalah pribadi yang pantas dan layak untuk dapat banyak uang. Gitu ya. Jadi pertama kata-katanya. Ketika ada keluarga Anda bilang, "Wah, cari uang itu saiki angel ya. Golek duit saiki angel." Golek bojo Jawa ya. Golek duit saiki angel. Cari uang itu susah. Ya, itulah yang akan terjadi pada kehidupan Anda. Itu akan menyebabkan pikiran Anda dan fisik Anda menjadi lemes, menjadi loyo ya, dan Anda benar-benar rasa-rasan ya. Anda akan males karena Anda sudah punya kata-kata itu ya. Coba dirubah kata-katanya menjadi yang lebih baik. Jadi pertama, Anda harus suka dengan uang, nggak boleh benci sama uang, harus suka sama uang. Terus habis itu feeling Anda, pikiran Anda, ya, perasaan Anda harus diselimuti dengan perasaan bahagia. Nah, mas, bagaimana kita merasa bahagia kalau penghasilan kita sedikit? Nah, ini juga pertanyaan yang luar biasa nih. Penghasilannya sedikit, bagaimana kita bisa bahagia? Ingat, uang 1 juta, kalau tidak ada 10.000 rupiah, itu bukan 1 juta, 990.000. Setuju ya? Kalau uang 1 juta kurang 10.000 perak, itu 990.000. Artinya 10.000 ini penting nggak? Ya penting dong. Karena untuk melengkapi 1 juta. Setuju ya? Nah, mulai sekarang anggaplah setiap receh uang itu adalah penting. 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, itu adalah uang yang penting. Anda mikirnya syukur ya, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Walaupun itu receh, walaupun itu 2.000 rupiah, rasakan sensasinya, rasakan kegembiraannya, kebahagiaan. Anggap seperti Anda megang uang yang besar. Jadi ketika Anda pegang 2.000 rupiah, 100 ribu rupiah masuk rekening, alhamdulillah gitu ya. Rasakan 10 kali lipat lah daripada nominal uang tersebut. Misalkan nih,
100.000. Anda bayangin Anda dapat 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih. Syukurnya gedein, syukurnya besarin. Ini yang akan membuat perasaan Anda menjadi good feeling tentang uang. Dan sekali lagi saya katakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah energi. Uang pun juga energi. Ketika Anda memiliki good feeling yang sangat gede banget mengenai uang, maka energinya akan narik Anda. So ini yang namanya magnet uang. Jadi Anda bisa menarik uang-uang itu untuk datang ke diri Anda karena memang sengaja Anda tarik. Anda memiliki good feeling tentang uang, Anda suka uang, Anda terima kasih sama uang. Saya udah bahas ya di video saya yang ada terima kasih sama uang. Anda bisa searching di YouTube ini, itu dilihat ketika saya bikin video ini yang nonton itu 200.000 orang dan banyak banget yang sudah merasakan. Ya, ini adalah mindset dulu. Jadi ini penting banget ya, mindset tentang uang. Kalau hari ini Anda masih berpikir, wah susah nih dapat kerjaan, wah susah nih mau bisnis apa ya, wah susah nih aku baru dipecat. No, itu oke lah, Anda mungkin boleh berpikir itu cuman sebentar saja, mungkin 10 detik aja lah, atau mungkin 15 detik, habis itu segera Anda ubah fokusnya, seret. Nah, saya nggak boleh mikir gini, saya harus berpikir positif, saya harus good feeling lagi tentang uang. Nah, di saat itulah nanti keajaiban-keajaiban, miracle, kejutan-kejutan akan datang ke diri kamu. Wah, tapi itu susah mas, aku udah nyoba berkali-kali tapi itu susah. Udah nih nyoba, habis itu kembali lagi jadi negatif lagi. Udah nih nyoba, kembali lagi jadi negatif lagi, mikir lagi yang enggak tentang uang. Yes, memang ini bukan hal yang mudah. Saya perlu banyak latihan untuk hal ini. Ya, saya perlu banyak sekali latihan untuk melakukan ini. Ya, salah satu latihannya saya akan bocorin kepada Anda. Ya, kalau dibahas di video ini nanti bisa berjam-jam gitu ya. Saya akan bikinkan mungkin serialnya. Salah satunya adalah jangan terlalu lama nunduk. Ya, jangan terlalu lama Anda menundukkan kepala. Kenapa? Kalau Anda menundukkan kepala itu menandakan orang yang sedih. Anda lihat orang yang sedih, orang yang susah, orang yang nangis, itu cenderung dia menundukkan kepalanya. Anda bisa coba setelah nonton video ini, Anda coba aja nunduk gini. Nunduk gini, nanti akan yang muncul ini akan ada bayangan-bayangan orang susah. Setuju ya? Anda coba aja deh. Anda nunduk gini, nanti akan muncul pikiran orang susah gitu, susah makan. Aduh gimana nih? Cari uang kemana gitu ya? Karena Anda nunduk. Ya, oleh karena itu nih, bagi gadget lover, Anda jangan lama-lama nundukkan kepala. Jadi, usahakan postur tubuh Anda, ini teknik strategi yang pertama ya, nih aku ajarin di sini nih, ini bocorin ya. Anda itu harus tegak. Ya. Anda coba nih, jangan terlalu lama Anda dungkruk gini. Ini posisinya aja, ini nggak mencerminkan orang kaya gitu loh. Jadi Anda harus tegak, siap menghadapi dunia. Siap menghadapi apapun di depan gitu loh. Jadi Anda harus tegakkan badan Anda seperti ini. Ini energinya beda ya. Kalau secara medis ya, ketika struktur tulang belakang kita ini, struktur tulang belakang ini tegak, maka oksigen itu akan ke kepala atau ke otak itu akan luar biasa. Anda bisa tanya para dokter. Saya bukan ahlinya di situ, tapi saya pernah membaca artikelnya. Nah, jadi posisi Anda nggak boleh sering-sering nunduk. Jangan sering-sering nunduk. Oke, kalaupun Anda lihat HP, posisikan nggak sampai nunduk lah, seginian lah. Jadi nggak sampai nunduk. Kalau sampai nunduk gini, lama-lama itu pikiran Anda susah. Dan kegalauan itu muncul ketika Anda nunduk. Oke? Nah, ketika Anda merasa susah, ketika Anda merasa sedih, dan Anda dalam posisi menunduk, Anda langsung ubah posisi Anda. Seret, Anda langsung berdiri, Anda langsung melihat ke depan, ya, atau Anda langsung berjalan dengan cepat sambil melihat ke depan, maka otomatis perasaan sedih itu akan berangsur-angsur hilang. Kenapa? Karena Anda bergerak, ya. Belajar dari Anthony Robbins, seorang motivator dunia, dan dia melatih banyak milioner, bahkan triliuner dunia dalam asuhannya. Anthony Robbins berkata bahwa motion create emotion. Jadi kalau kita bergerak, ya, itu emosi kita juga berubah. Emosi itu masuknya ke dalam perasaan, ya, good feeling. Nah, itu salah satu teknik yang saya bagikan kepada Anda. Nah, mungkin nanti saya akan bikinkan teknik yang lain, tapi ini Anda praktekkan dulu. Ini dasar banget, basic banget. Anda harus tahu ini bagaimana mengendalikan postur tubuh Anda sehingga
perasaan Anda itu langsung berubah menjadi happy, ada langsung gembira lagi, ada langsung ngeriang lagi, yeay. Dan inilah yang sebenarnya uang datangi, orang-orang yang happy, orang-orang yang punya good feeling. Inilah yang sebenarnya uang cari. Wih, di mana ada orang happy ya? Nah, kesitulah uang akan datang. Oke? Oke, jadi ini video singkat aja. Insya Allah sedikit ya, sedikit. Jadi yang pertama tadi, ini kesimpulannya bahwa cari uang, anggap juga ibadah. Ibadah nggak boleh lupa. Ibadah nomor satu ya, nomor satu. Aku yakin banget. Karena di dunia ini kita hanya sementara aja, kita cuma mampir aja di dunia ini. Kalau bisa cari uang sebanyak-banyaknya, kita bawa ke akhirat, setuju? Nah, mindset, pikiran, kata-kata, perasaan ini harus kita kendalikan. Kita sendiri yang kontrol, orang lain nggak bisa kontrol. Nggak pedulilah orang lain ada apa, lingkungan kayak gimana, yang penting Anda harus keep kontrol. Anda harus benar-benar menjaga ini, ya. Kebanyakan, mohon maaf, orang yang sakit itu berawal dari pikirannya terlalu banter. Pikirannya banter, makanya loro ya, makanya sakit. Jadi coba diplongkan pikirannya, coba relax, fokus, good feeling, ubah struktur gini ya. Oke. Ubah postur, sorry. Oke, semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar dan jangan lupa follow Instagram saya karena saya sering bikin konten-konten pendek, kata-kata quote-quote manis gitu ya. Ada di Instagram saya di @yayangsundawa. Linknya saya taruh di deskripsi. Anda follow aja sekarang. Penting ya. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.